Assalamualaikum guys. Jadi kami dari kelompok 7 akan menyelesaikan tugas yang diberikan dari mata kuliah wawasan umum dan gagasan informatika. Jadi ini dia wajah-wajah dari kelompok 7. Halo guys. Halo semuanya. Ini dia. Ya. Oke, langsung aja kita masuk ke video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dev Purnamasari. Jadi di sini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Information Technology. Nah, yang pertama kita perkenalan dulu apa sih Information Technology itu. Jadi pada tahun 1980, Association of Computing Machinery dan perkumpulan ahli dari The Institute for Electrical and Electronics Engineers membentuk komite bersama untuk mengembangkan pedoman kurikulum komputasi atau computing kurikula. Upaya komite ini menghasilkan kurikulum komputasi 1991 yang juga disebut dengan computing kurikula 91 selama bertahun-tahun. Upaya komite ini merupakan gabungan dari hasil serangkaian dokumen yang pengembangannya terus berlanjut hingga saat ini. Salah satu dokumen tersebut adalah Pedoman Kurikulum Komputasi untuk Program Sarjana Teknologi Informasi yang juga dikenal sebagai IT 2008. Dokumen ini berlanjut dengan nama singkat IT 2017 yang merupakan evolusi dari dokumen sebelumnya. Dokumen ini bukanlah seperangkat standar sehingga elemen-elemen tidak wajib diikuti. Sebaliknya, IT 2017 menawarkan panduan tentang bagaimana program teknologi informasi atau TI mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum TI modern. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan teknologi informasi. Pada tahun 2008, pendidikan teknologi informasi lahir dengan dikeluarkannya laporan ACM. Yang pertama tentang pedoman kurikulum untuk program sarjana di bidang TI. Sejak itu, disiplin ilmu teknologi terkait telah mengalami pembaruan dan revisi dalam kurikulumnya. Sistem informasi memperbarui kurikulumnya pada tahun 2010, diikuti oleh ilmu komputer pada tahun 2013, rekayasa perangkat lunak pada tahun 2014, dan teknologi komputer pada tahun 2016. Disiplin teknologi informasi merupakan disiplin ilmu yang paling integratif di antara disiplin ilmu komputasi yang ada. Berfokus pada praktik integrasi sistem, teknologi informasi melibatkan berbagai aspek komputasi dan integrasinya ke dalam berbagai aspek masyarakat dan ekonomi digital saat ini. Lulusan teknologi informasi diharapkan menjadi pemecah masalah kolaboratif, praktisi terampil, atau penyelidik terapan yang mampu mengaplikasikan teknologi komputasi dengan efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam perkembangan teknologi informasi, aplikasi seluler, platform sosial, pengalaman pengguna, IoT, big data, serta keamanan cyber, telah membentuk landscape teknologi informasi yang dinamis. Tantangan dalam penelitian teknologi informasi ini meliputi integrasi berkelanjutan, analisis trade-off, masalah antarmuka, keamanan cyber, dan interaksi pengembangan dan operasi. Dengan demikian, teknologi informasi sebagai disiplin ilmu terus berkembang dan berperan penting dalam menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat serta organisasi. Penelitian dan inovasi dalam teknologi informasi terus membawa dampak yang signifikan dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fatan, NIM 1122-1037. Di chapter 3 dijelaskan langkah-langkah mempersiapkan para profesional IT kontemporer. Jadi, karena bidang komputasi terus berubah, kurikulum teknologi informasi dan komunikasi lainnya juga berubah. Perubahan ini ditujukan untuk memastikan para lulusan dipersiapkan untuk memberikan kontribusi yang bernilai bagi perusahaan. Memahami nilai praktik profesional sangat penting bagi sebagian besar siswa dalam program teknologi informasi, karena sebagian besar akan masuki dunia kerja setelah lulus. Berikut adalah langkah-langkah yang harus disiapkan seseorang jika dia ingin menjadi teknisi IT profesional kontemporer, yaitu yang pertama ada rasionale atau persiapan dasar pemikiran. Yang kedua ada praktik profesional. Yang dimaksud dengan praktik profesional di sini adalah seminar, pelatihan, dan lain-lain.
Yang ketiga ada persiapan menghadapi tempat kerja global. Yang keempat ada persiapan sikap profesionalisme dan etika ke dalam kurikulum. Yang kelima ada menguji atau mencoba menerapkan pekerjaan profesional beretika. Terus yang keenam ada sertifikasi. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Tataris Bagio dengan NIM 11-12-1073. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 4, yaitu tentang kompetensi dan teknologi informasi. Kelompok tugas IT 2017 membahas sifat pembelajaran mahasiswa dalam profesi komputasi dan menyimpulkan bahwa lulusan dari program teknologi informasi membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan untuk menjadi praktisi dan peneliti yang sukses di bidang teknologi informasi. Kegiatan ini membutuhkan pengembangan keterampilan dan disposisi melalui praktik yang disengaja dalam konteks autentik untuk menunjukkan kemahiran dalam pembelajaran IT. Artinya, untuk menjadi praktisi dan peneliti IT yang sukses, para lulusan harus menunjukkan kompetensi. Kompetensi dalam hal teori dibagi jadi 3 maksud, yaitu dalam arti kompetensi, perspektif, performa pada pembelajaran, dan pemindahan pembelajaran. Namun, dari 3 hal penting tersebut, penerapannya dalam lingkungan profesional sangat berbeda. Dalam konteks profesional, dibutuhkan beberapa hal berikut untuk melengkapi kompetensi tersebut. Terikat dengan tempat kerja, keterlibatan memberi kerja, bimbingan dari para ahli, masa yang otentik, aspek IT yang relevan dalam pekerjaan, sifat kolaboratif, project based, tim yang beragam, praktek reflektif, dan alat-alat yang profesional. Perkenalkan, nama saya Azatul Nabila Kahar dengan NIM 11-22-1085. Selanjutnya kita akan masuk ke chapter selanjutnya, yaitu perspektif industri tentang teknologi informasi. Bidang teknologi informasi IT terus berkembang, berubah, dan semakin penting bagi ekonomi dunia. Para profesional IT menerapkan keterampilan mereka dalam berbagai sektor karir yang beragam, termasuk bisnis, industri, pemerintahan, layanan, organisasi, dan entitas terstruktur lainnya yang mengandalkan komputasi untuk mengotomatisasi atau menggerakkan produk atau layanan mereka dengan efisien. Nah, namun terdapat nih beberapa poin penting yang mencakup perspektif industri tentang teknologi informasi. Kita mulai dengan gambaran umum industri dan teknologi informasi. Nah, jadi menurut data BLS memperkirakan bahwa pada tahun 2024 lapangan kerja di bidang IT di Amerika Serikat akan meningkat sebesar 12% dengan keamanan informasi menjadi terdepan dengan pertumbuhan sebesar 36,5%. Pertumbuhan lapangan kerja untuk analisis keamanan informasi yang diproyeksikan untuk tahun 2014 sampai dengan 2024 adalah 18%, pengembangan perangkat lunak aplikasi 19%, analisis sistem komputer 21%, dan pengembangan web 27%. Tingkat pertumbuhan rata-rata untuk semua pekerjaan adalah 7% dari angka 36%. Dalam survei online terhadap 1.507 perspektif IT dan bisnis, CompTIA melaporkan tingkat 68% teknologi sama pentingnya atau sangat penting bagi kesuksesan bisnis, dan angka ini diperkirakan akan meningkat. McKinsey dan Company memperkirakan perlunya lebih dari 40 juta tambahan lulusan perguruan tinggi pekerja serta 95 juta pekerja di seluruh dunia dengan keterampilan teknologi yang dibutuhkan, seperti dukungan teknis, layanan pelanggan, manajemen proyek, pemecahan masalah, dan kerja sama tim atau kolaborasi membangun hubungan yang efektif. Nah, karena tingginya permintaan akan profesional IT menciptakan kesenjangan keterampilan IT global. Faktanya bahwa hanya 20% dari angkatan kerja saat ini yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh 60% pekerja di dunia. Pekerjaan yang akan dimulai tersedia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Karena situasi kritis inilah yang membuat akademisi dan industri sama-sama menyadari bahwa penekanan pada pengembangan dan penyiapan pekerja dengan keterampilan ini adalah yang penting sangat kritis. Selain itu, statistik dari bulan April 2015 menunjukkan bahwa mayoritas 93% manajer SDM mengatakan bahwa pekerjaan IT adalah yang tersulit dan yang menantang.
Biro Statistik Tenaga Kerja memperkirakan pada tahun 2013 dan 2020 lapangan kerja informasi dan teknologi komputer akan meningkat sekitar 22%, melampaui peningkatan pada sektor yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi sebesar 14%. Pekerjaan teratas untuk lulusan IT adalah sistem insinyur, insinyur jaringan, administrator sistem, analisis sistem, dan arsitek solusi serta sistem bisnis analisis. Dan ada juga insinyur keamanan. Mereka juga menunjukkan keterampilan IT yang paling cepat berkembang itu mencakup IoT, perangkat lunak Docker, Oracle Cloud, DevOps, dan keamanan cyber lainnya. Selanjutnya, keterampilan IT umum. Oke, dari data-data yang disebutkan tadi, ada beragam keahlian IT yang penting bagi mereka berkecimpung dalam profesi IT. Bagian ini mencakup berbagai masalah yang terkait dengan keterampilan lunak, misalnya keterampilan komunikasi, keterampilan kerja sama tim. Selain itu juga ada keterampilan teknis. Nah, selanjutnya keterampilan terpadu dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Industri IT berbicara bahwa kelompok tugas IT 2017 melakukan 2 survei pada semi tahun 2015 dan survei tersebut menanyakan jenis matematika apa yang diperlukan untuk program IT yang ketat. Dan 3 yang paling disukai tanggapannya adalah statistik, matematika bisnis, dan pemodelan keuangan. Probabilitas matematika diskrit dan linear aljabar juga memiliki daya tarik mengenai ilmu pengetahuan alam yang diperlukan untuk program IT yang ketat. 56% memilih fisika diperlukan untuk mahasiswa IT, sementara 25% responden memilih kimia. Beberapa responden menyatakan hal itu wajar. Sains tidak perlu menjadi bagian dari kurikulum IT. Para profesional IT diminta untuk memilih 8 domain IT teratas yang berguna pada pertengahan tahun 2020-an. Domain yang menerima nilai tertinggi meliputi keamanan cyber, komputasi awal, dan sistem web. Pilihan terendah adalah komputasi ramah lingkungan dan teknologi platform. Mengenai keterampilan IT, pada pertengahan tahun 2020-an, manajemen proyek melampaui semua keterampilan lainnya dengan daya tarik sebesar 78%. Keamanan cyber, keterampilan, dan keterampilan non-teknis menyusul di posisi kedua dan ketiga masing-masing sebesar 73% dan 64%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Pandi, NIM 1122 1049. Kali ini saya akan menjelaskan chapter 6, yaitu kerangka kerja kurikuler teknologi informasi. Pengembangan kerangka kerja kurikuler teknologi informasi yang mendefinisikan kompetisi yang harus dimiliki oleh mahasiswa TI atau teknologi informasi pada saat kelulusan. Dasar kompetensi tersebut berasal dari disiplin TI itu sendiri, praktik-praktik profesional, pendekatan berbasis kompetensi, dan perspektif industri. Kemudian chapter ini membahas struktur dari kerangka kerja kurikulum TI yang memungkinkan Departemen TI untuk mengimplementasikan, mengevaluasi, dan merevisi program sarjana muda. Struktur ini terdiri dari domain-domain TI yang mewakili ruang lingkup TI. Penting untuk diketahui bahwa domain TI bukanlah mata kuliah, namun pemetaan domain TI ke dalam persyaratan program studi mempertimbangkan faktor-faktor implementasi kerangka kerja. Setiap domain TI memiliki subdomain dengan identifikasi numerik yang berbeda, dan setiap subdomain memiliki kompetensi dan pernyataan ruang lingkup yang menjelaskan lebih lanjut tentang domain tersebut. Beberapa kompetensi saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, seperti strategi pemecahan masalah, pengujian dan penyempurnaan berulang, dan penggunaan data, abstraksi prosedural, dan dalam praktik pemrograman. Dan chapter 7 itu implementasi kerangka kerja kurikuler teknologi informasi, yaitu menerapkan kerangka kerja program IT. Juga harus memastikan bahwa siswa memiliki pengetahuan latar belakang dan paparan keterampilan lunak yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam karir, serta kesempatan untuk mengkhususkan diri dalam bidang IT untuk melampaui batas-batas inti.
Satu, membahas persyaratan umum yang mendukung pendidikan luas siswa IT, termasuk keterampilan non-teknis yang dijelaskan dalam chapter 5, yang sangat penting untuk kesuksesan ide industri. Dua, memberikan beberapa syarat tentang bagaimana program dapat menyelesaikan kerangka kerja kurikulum TI yang disajikan di sini dan spesialisasi untuk memenuhi kebutuhan lokal. Siswa IT harus memiliki keterampilan komunikasi dan kerja dalam tim yang efektif, akrab lokal. Keterampilan komunikasi seperti yang dinyatakan dalam chapter 5, tema yang sering didengar di kalangan pengusaha adalah bahwa profesional TI harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan kerja dan klien. Karena pentingnya keterampilan komunikasi yang baik dalam semua karir komputasi, siswa IT harus mengasah keterampilan lisan dan menulis mereka dalam berbagai konteks, baik di dalam maupun di luar kursus IT. Secara khusus, siswa dalam program IT harus dapat berkomunikasi ide-ide secara efektif dalam bentuk tertulis. Contohnya membuat presentasi lisan yang efektif baik secara formal maupun casual. Dua, keterampilan kerja tim seperti disebutkan dalam chapter 5, profesional komputer tidak dapat diharapkan untuk bekerja secara terisolasi untuk sebagian besar waktu. Oleh karena itu, siswa teknologi informasi perlu belajar tentang mekanika dan dinamika partisipasi tim yang sebagai bagian dari pendidikan 4 tahun mereka. Program IT harus memberikan kesempatan untuk memanfaatkan komunikasi, negosiasi, karena nilai bekerja dalam tim serta kesulitan yang timbul tidak menjadi jelas dalam proyek skala kecil. Siswa perlu terlibat dalam proyek berorientasi tim yang berlangsung selama periode waktu yang cukup lama, seperti semester penuh atau sebagian besar dari itu. Sebagai contoh, siswa IT dapat bekerja dengan siswa dari teknik, desain artistik, atau pemasaran untuk melakukan proyek yang membutuhkan keahlian dari berbagai disiplin ilmu. Metode ilmiah mewakili metodologi dasar untuk sebagian besar bidang komputasi, sehingga siswa harus memiliki paparan yang strong terhadap metodologi ini. Untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang metode ilmiah, siswa harus memiliki pengalaman langsung praktis dengan formulasi hipotesis, desain eksperimental, pengujian speculation, dan analisis information. Di chapter 8 dijelaskan soal adaptasi kelembagaan. Untuk mengimplementasikan kurikulum dengan sukses, setiap institusi perlu mempertimbangkan isu-isu strategis dan taktis yang luas yang melampaui rincian tersebut. Tugas merancang kurikulum teknologi informasi adalah tugas yang sulit karena sangat tergantung pada karakteristik masing-masing institusi. Bahkan, jika setiap institusi dapat menyepakati seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sama, tetap saja akan ada banyak faktor tambahan yang akan mempengaruhi desain kurikulum. Karena kondisi tersebut, dibutuhkan adaptasi lokal untuk menyelesaikannya. Ada beberapa prinsip untuk desain kurikulum yang perlu diperhatikan agar adaptasi kelembagaan dapat dilakukan, yaitu kurikulum harus merefleksikan integritas dan karakter pada teknologi informasi sebagai aturan independen. Yang kedua, kurikulum harus merespon perubahan taktikal yang cepat dan mendorong siswanya untuk melakukan hal yang sama atau merespon perubahan teknikal tersebut. Yang ketiga, desain kurikulum harus mengikuti hasil dari program yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Berikutnya, ada juga beberapa hal penting untuk penerapan adaptasi kelembagaan yang akan panjang jika dijelaskan semuanya. Yaitu yang pertama, ada transisi menjadi IT program selama 4 tahun. Yang kedua, ada kebutuhan sumber daya komputasi yang memadai. Yang ketiga, teknik untuk menarik dan memperangkatkan anggota fakultas. Yang keempat, komitmen fakultas ke program gelar. Yang kelima, teknologi informasi di seluruh kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedein suara. 1, 2, 3. Kodok. Ini. Salah, bentar. Ulang nggak ya? Semangat gedein. Intronya kayak mana ini? Kayak perkenalan
terus Langsung. tutup.